Baiklah teman-teman, ingat video terkenal buruk ini dari hampir 20 tahun yang lalu? Lihat ini, ya lihat ini. Aku nggak tahu apakah dia terlihat tak berdaya atau dia seperti, terserah. Jadi banyak muslim lipstick dan banyak propagandis Islamis seperti Mehdi Hasan atau Bursha Sheikh. Mereka bilang ini video 20 tahun lalu, seolah-olah masalahnya sudah tidak ada lagi. Biar aku buat kamu terkejut. Atau sebenarnya, biar aku buat mereka terkejut. Sebenarnya tidak ada kejutan di sini. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Lihat ini baru saja keluar akhir pekan kemarin. Lihat ini. Ya, Tidak mau jadi bagian dari mereka. Kita adalah Muslim dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. lihat polisi yang sama. Apa? Polisi yang mirip, reaksi yang mirip juga. Tidak apa-apa, tidak ada yang perlu dilihat di sini. Tapi kami mengikuti hukum syariah dan kami mengikuti hukum negara ini seperti yang Allah perintahkan kepada kami. Kami hanya menunda syariah. Orang-orang saya tidak tahu. Mereka secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak menerima hukum Inggris. Mereka tidak suka sistem Inggris. Mereka menginginkan syariah. Mereka menginginkan syariah karena mereka Muslim. Jadi intinya syariah untuk Inggris. Saya cepat-cepat mencari. Saya berkata, apa definisi hasutan? Ya, ini adalah definisi hasutan. Tindakan atau ucapan yang menghasut orang untuk memberontak melawan otoritas negara atau raja dalam kasus Inggris. Jadi saya bertanya pada ChatGPT. Saya bilang, apa yang terjadi? Apakah Inggris punya undang-undang hasutan atau pengkhianatan? Hasutan? Tidak. Mereka sudah menghapusnya, teman-teman. Mereka sudah menghapusnya. Undang-undang pengkhianatan masih ada. Tapi kamu tahu, bagaimana kamu bisa membuktikan pengkhianatan? Jadi pada dasarnya, demokrasi liberal barat kita tangannya sendiri pada dasarnya terikat dalam menangani orang-orang seperti ini. Tapi poin utama yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini. Jadi Tommy Robinson menggunakan bahasa yang provokatif. Dia mengatakan orang-orang Pakistan hasil perkawinan sedarah di jalanan Inggris berteriak bahwa mereka tidak peduli dengan hukum Inggris. Mereka hanya ingin syariah. Tangkap mereka dan deportasi. Jadi Anda akan bilang, banyak Muslim akan angkat bicara dan berkata, tidak, kami tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Kami menghormati hukum Inggris. Orang-orang ini ekstremis, bla bla bla. Tapi tidak, lihatlah reaksi mereka. Satu-satunya kata yang dia soroti dari tweet ini, inbreds. Jadi dia hanya bermasalah dengan kata itu saja, tapi tidak ada yang lain. Dia tidak bermasalah dengan yang ini. Mereka sudah jelas menunjukkan siapa mereka. Mereka sudah jelas menunjukkan apa yang mereka inginkan. Inilah yang mereka inginkan. Lihat ini. Ini adalah Afghanistan. Hidup di dunia di mana perempuan tidak bisa berbicara di depan umum, bahkan kepada sesama perempuan. Di Afghanistan saat ini, inilah kenyataan pahit bagi banyak perempuan. Di bawah pemerintahan Taliban, lihatlah itu. Lihat pria ini. Dia sedang melirikinya. Lihat dia. Dia masih melirikinya. Dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali jari-jari kakinya kurasa. Lihat dia. Di bawah kekuasaan Taliban, hampir setiap kebebasan dasar telah direnggut. Perempuan tidak boleh berbicara keras di depan umum, bahkan kepada teman-teman mereka sendiri. Mereka dilarang keluar rumah sendirian, dan harus menutupi seluruh tubuh dari kepala hingga kaki, tanpa satu helai rambut pun yang terlihat. Bahkan pembawa berita perempuan pun harus memakai masker di televisi. Anak perempuan dilarang menerima pendidikan di atas tingkat sekolah dasar. Dan ketika mereka sakit, mereka seringkali bahkan tidak bisa menemui dokter. Hampir tidak ada dokter perempuan yang tersisa, dan dokter laki-laki tidak diizinkan merawat mereka. Toilet umum dilarang. Jendela di rumah ditutup. Jadi tidak ada yang bisa melihat bahwa ada perempuan yang tinggal di sana. Dulu Afghanistan adalah negara yang modern dan dinamis. Perempuan bisa belajar, bekerja, dan berbicara dengan bebas. Sekarang banyak yang hanya bisa melihat dunia melalui jaring burka. Jadi foto-foto ini dari tahun 70-an dan kemudian selama sekitar 20 tahun ketika orang-orang Amerika mengambil alih pengelolaan, perempuan bisa melakukan itu. Perempuan bebas saat itu. Tapi kemudian, semua negara Muslim ini, semua propagandis Islamis yang tinggal di Britania Raya, seperti Five Pillars dan Roshan M. Saleh dan Muhammad Jobs dan semua orang ini, mereka merayakan penaklukan kembali Taliban atas Afghanistan. Mereka merayakan itu, dan inilah yang mereka inginkan sekarang. Inilah alasan kenapa semua orang khawatir dengan perkembangan ini. Kenapa orang tidak seharusnya takut? Wali kota London adalah seorang Muslim. Wali kota Birmingham adalah seorang Muslim. Wali kota Oxford adalah seorang Muslim. Wali kota Luton adalah seorang Muslim. Wali kota Blackburn adalah seorang Muslim. Wali kota Sheffield adalah seorang Muslim. Wali kota Brighton adalah seorang Muslim. Semua ini dicapai hanya oleh 4 juta Muslim dari 68 juta penduduk di Britania Raya. Saat ini di Inggris ada lebih dari 2.000 masjid. Ada lebih dari 100 pengadilan syariah di Inggris, dan ada lebih dari 50 dewan syariah. 78% wanita muslim tidak bekerja dan menerima tunjangan negara serta akomodasi gratis.
63% Muslim tidak bekerja dan menerima tunjangan negara, serta tempat tinggal gratis. Nama bayi yang paling umum di Inggris adalah Muhammad. Ini bukan imigrasi, ini adalah invasi. Dan 17% dari seluruh narapidana di penjara Inggris adalah Muslim. Padahal mereka hanya mewakili 7% dari total populasi. Ini tidak berjalan dengan baik. Bahkan jika Anda ingin menyelamatkan multikulturalisme, ada satu budaya yang menonjol dan tidak cocok dengan nilai-nilai Barat. Dan siapa yang mendukung orang-orang ini? Apakah Anda ingin melihat siapa yang mendukung mereka? Meme ini sedang viral dan banyak orang yang sebenarnya kesal dengan hal itu. Dan mereka bilang kaum Zionis yang mendorong ini. Lihatlah, meme ini sedang viral. Jelas, hal yang sama terjadi di IRS dengan Partai Demokrat dan DSA. Dan di sini tertulis, ini dia, DSA, Partai Demokrat sedang dimakan hidup-hidup, sedang ditelan oleh DSA. Dan mereka akan ditelan oleh kaum komunis yang berpikir bahwa merekalah yang memegang kendali atau mengatur segalanya. Tapi mereka tidak tahu bahwa dalam duel antara kaum komunis dan kaum Islamis, selalu kaum Islamis yang menang. Jadi itulah masa depan Partai Demokrat. Dan kenapa saya mengatakan itu? Lihat wanita ini, lihat anggota parlemen ini. Kenapa saya mengatakan itu? Lihat anggota parlemen dari Partai Hijau ini, lihat dia. Maksud saya benar-benar tidak mengerti. Ini bukan empati yang rusak diri sendiri. Ini adalah fetis bunuh diri. Dengar omong kosong ini. Apakah ada sesuatu dalam temuan-temuan ini yang paling mengejutkan Anda? Jadi menurut saya secara keseluruhan, tidak mengherankan melihat statistik yang menunjukkan peningkatan kebencian terhadap komunitas Muslim kita. Tapi menurut saya, bagian yang mengejutkan saya dalam laporan itu adalah bahwa sepertiga dari orang-orang yang disurvei seolah-olah masih ragu-ragu. Seperti mereka tidak memiliki pandangan yang kuat, baik positif maupun negatif, tentang komunitas Saya kita. penasaran kenapa Dan begitu? menurut saya, Kenapa bisa seperti itu? Saya penasaran kenapa bisa seperti itu. Mungkin ada hubungannya dengan perilaku seperti ini. Kita tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Kita adalah Muslim dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti hukum syariah. Mungkin itu alasannya. Karena video-video seperti ini muncul hampir setiap minggu. Mungkin itu yang dikatakan orang-orang yang ada di tengah. Orang-orang yang biasanya tidak peduli. Mungkin mereka berkata, oh mungkin ada sesuatu yang salah di sini. Itulah alasannya, Hannah Spencer. Itulah alasan mengapa semakin banyak orang yang mengatakan ini tidak masuk akal. menurutku perasaan itu memang ada tentang ketidaktahuan dan orang-orang yang tidak melihat betapa kurang ajarnya orang-orang ini. Lihat betapa kurang ajarnya Barbie ini. Barbie yang berusia 22 tahun, ini pengalaman hidup apa yang dia miliki? Seberapa banyak dia tahu tentang Islam? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kesombongan bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang Islam. Kamu tidak paham, aku tahu tentang Islam dan Muslim. Biarkan aku tunjukkan padamu. Ini adalah video yang sangat relevan saat ini. Dan biarkan aku katakan ini dalam bahasa Inggris supaya kamu bisa mengerti apa yang aku katakan. Saya punya terjemahan. Tidak, saya tahu kamu punya terjemahan, tapi saya hanya ingin memastikan kamu benar-benar memahaminya. Akan tiba suatu hari, Hari itu sudah tiba. kita akan melihat jauh lebih banyak radikal, ekstremis dan teroris yang muncul dari Eropah dan Britania Raya. Karena kurangnya pengambilan keputusan, terlalu menjaga kepantasan politik. Atau menganggap bahawa mereka memahami Timur Tengah, mereka memahami Islam dan mereka memahami orang lain jauh lebih baik daripada kita. Dan saya minta maaf, tapi itu benar-benar kebodohan. Lihat, itu kebodohan. Dan Barbie di sini berpikir bahwa semua dari kalian yang bahkan masih ragu-ragu, saya tidak tahu. Saya sebenarnya marah. Kenapa kalian masih ragu? Kalian seharusnya tidak begitu. Kalian seharusnya turun ke lapangan. Kalian seharusnya benar-benar berkata tidak, remigrasi adalah satu-satunya solusi. Tapi dia ada di sini. Komunitas-komunitas dan menurutku perasaan itu mungkin memang ada seperti ketidaktahuan dan orang-orang yang memang tidak mengerti. Tapi itu justru menjadi peluang yang sangat memberi harapan bagi kita untuk berinteraksi dengan orang-orang dan membantu mereka belajar, serta memahami lebih banyak tentang Muslim yang hidup berdampingan. Jadi apakah ada sesuatu dalam temuan-temuan ini yang agak mengejutkanmu? Tidak. Dan sejujurnya, saya pikir kenyataannya jauh lebih buruk daripada yang ada di laporan itu. Karena saya melakukan pekerjaan ini, saya masuk ke masjid-masjid dan gereja-gereja dan memberikan penyuluhan tentang sayap kanan ekstrim. Jadi saya pergi ke masjid-masjid dan gereja-gereja dan memberikan penyuluhan tentang sayap kanan ekstrim. Penyuluhan tentang sayap kanan ekstrim. Bagaimana dengan penyuluhan tentang ekstremisme Islamis? Tidak ada.
Tidak ada solusinya, teman-teman. Sial. Oke, saya tidak akan memutar sisa videonya dan membuat kalian marah, karena itu juga membuat saya marah. Jadi, di satu sisi, kita punya Muslim Inggris yang mengatakan bahwa mereka menginginkan syariah. Mereka tidak menghormati hukum Inggris. Mereka membentuk milisi. Dengarkan ini. Kami telah membentuk Manchester Community Watch kami dengan lebih dari 130 anggota terverifikasi. Tapi kami tidak akan berhenti di situ. Saya saat ini sedang dalam proses mendapatkan lisensi SEA saya karena kami sedang membentuk perusahaan keamanan untuk memastikan semua orang di komunitas kami tetap aman. Saya ingin memberikan apresiasi besar kepada Region Security Force yang telah datang jauh-jauh dari Blackburn untuk menunjukkan solidaritas. Bersama-sama, kita akan membawa perubahan. Ya, seolah-olah. Jadi mereka pada dasarnya membentuk milisi dengan kedok sebagai agen keamanan. Dan dia memilih 2 Muslim dari Blackburn. Beginilah tampilan Blackburn. Inilah yang dilakukan oleh Muslim. Memprovokasi, mengintimidasi, meneror orang-orang. Lihat itu. Saya tidak merasakannya. Lihat itu. Membawa tongkat. Ayolah. Ini bahkan bukan negara mereka, tapi begini cara mereka berperilaku. Jadi inilah yang dilakukan oleh para Islamis, dan beginilah kondisi menyedihkan polisi Inggris. Lihat itu. Benar-benar menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Lihat, lihat. Itulah kondisi polisi Inggris. Saya punya lebih banyak video, biar saya tunjukkan beberapa di antaranya. Ya Tuhan, Harry, apa-apaan ini? Lihat itu, sudah ketahuan mereka diusir. Lihat itu, mereka sudah terlacak. Lihat mereka, lihat betapa menyedihkannya keadaan polisi Inggris sekarang. Jadi beginilah betapa menyedihkannya polisi Inggris. Dan sekarang, ingat gambar yang saya tunjukkan kepada Anda tentang kaum komunis yang berpikir mereka mengendalikan kaum Islamis. Padahal sebenarnya sebaliknya, inilah yang diusulkan oleh partai yang setara dengan DSA di Inggris, yaitu Partai Hijau. Lihat ini. Maaf atas suara kereta, tapi saya harus membagikan ini. Sesuatu muncul di layar saya. Partai Hijau mengusulkan untuk mencabut semua alat taser dan semprotan merica dari petugas polisi. Apakah mereka menginginkan anarki di jalan-jalan kita? Tidak, itu pendapat saya. Bahwa polisi kita seharusnya memiliki pistol, seperti di Spanyol. Itu akan mengurangi budaya geng secara signifikan. Tapi tidak, Partai Hijau bahkan ingin mengambil semprotan merica dan taser. Sekarang, bagian lain dari undang-undang ini, mereka ingin memotong dana untuk penjara. Ya, kamu tidak salah dengar. Mereka ingin memotong dana untuk penjara. Dan juga, Mereka ingin penjara-penjara yang sudah dipenuhi oleh Muslim, jihadis, dan teroris itu. Polisi yang bahkan sudah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang ini, orang-orang para barbar dunia ketiga dari masyarakat yang mengerikan, mereka bahkan ingin mencabut semprotan merica dan taser mereka juga. saya ingin menyingkirkan Prevent. Prevent adalah satu-satunya kelompok yang mencoba menemukan ekstremis dan teroris saat mereka masih muda. Ya, mereka memang buruk dalam pekerjaan mereka. Ya, mereka memang membuat kesalahan dan sering melewatkan banyak hal. Tapi kenapa Partai Hijau ingin menyingkirkan sesuatu yang mungkin bisa menangkap satu teroris? Kenapa mereka ingin melucuti polisi kita? Kenapa mereka ingin mengurangi dana untuk penjara kita? Partai Hijau itu gila. Mereka komunis. Mereka benar-benar tidak waras. Dan jika kamu memilih Partai Hijau, kamu memilih masa depan bak neraka bagi kita. Saya serahkan penilaiannya kepada Anda.